Bab 1849. Berbagai monster di alam rahasia ini sebenarnya lahir setelah dia terjebak, dan alam rahasia menghabiskan darah dan kultivasinya. Sekarang dia telah lolos dari kesulitan, dengan bantuan lingkaran sihir rahasia, dia dapat mengomunikasikan energi pada monster-monster ini, dan memperbaiki darah dan jiwa monster untuk memberinya makan kembali bersama. Dengan cara ini, kultivasinya mungkin dapat pulih sepenuhnya. Hanya saja roh monster itu masih dalam keadaan kekerasan. Dalam keadaan ini, jika Anda memurnikan dan menyerapnya, Anda dapat melakukannya, tetapi kekuatan yang dapat Anda tanggung hanya sebagian kecil. Pengaruh jiwa, kekuatan yang diserap olehnya, saya khawatir itu tidak dapat disimpan di dalam tubuh untuk waktu yang lama. Ini tidak diragukan lagi merupakan kerugian besar baginya. Namun, ketika dia memikirkan ejekan Chen Ye terhadap dirinya sendiri, Tuan Muda dari klan darah akhirnya memusatkan perhatiannya dan membuat keputusan. Hanya perbaiki sepersepuluhnya dulu. Selama basis kultivasi sementara dinaikkan ke alam bukaan bintang setengah langkah, itu seharusnya cukup untuk membunuh semut ras manusia. Seringai muncul di wajahnya yang mengerikan, dan segera, dia akan membiarkan Chen Ye mengalami ketakutan yang sebenarnya. Chen Ye jatuh dari udara dan terengah-engah. Kedua kulit darah ini, yang kehilangan akal sehat, meledakkan diri mereka sendiri tanpa ragu-ragu ketika mereka sekarat. Dia meninggalkan baju besi skala langit kepada Wu Singer untuk perlindungan, jadi dia harus menggunakan Raja Ren untuk melindunginya, menahan serangan akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Chen Ye memasukkan beberapa pil obat yang memulihkan kekuatan spiritual ke dalam mulutnya, duduk bersila di tanah, dan buru-buru menyempurnakan kekuatan obat. Setelah beberapa saat, ketika kekuatannya pulih sedikit, dia berdiri dan melihat ke arah di mana Tuan Muda Klan Darah melarikan diri. Untuk terus mengejar dan membunuh Tuan Muda Klan Darah. Tapi tiba-tiba, Chen Ye sepertinya merasakan sesuatu, dan ekspresinya berubah. Setelah kematian dua ras darah, energi darah yang kental meletus di sekitar mereka. Jika energi darah ini ditempatkan sebelumnya, itu pasti akan diserap oleh hantu naga darah. Tetapi sejak naga darah menghilang di Gunung Lingxian, tidak ada berita. Gas darah ini seharusnya tidak dapat menyerapnya. Tapi kali ini, itu mengalir deras ke tubuhnya dan ke lautan kesadarannya. Di lautan pengetahuan, dia samar-samar mendengar suara hantu naga darah. Secara bertahap, ia menemukan bahwa lautan pengetahuan sebenarnya telah menjadi bagian dari gambaran yang tidak lengkap. Apakah ini pesan yang ditinggalkan naga darah untuk dirinya sendiri sebelum dia pergi? Hanya dengan menyerap energi darah yang kuat, gambaran lengkap dapat dikumpulkan, dan energi darah dari klan darah tepat. Jika saya membunuh Tuan Muda dari klan darah, apakah itu berarti saya bisa mendapatkan informasi bahwa naga darah meninggalkan saya? Tapi mengapa naga darah melakukan ini? Mengapa kamu tidak memberitahu dirimu sendiri secara langsung? Apakah kamu takut bahwa penguasa istana dari istana Kaisar Lingxian akan menyadarinya? Sebelum Chen Ye bisa memilah-milah pikirannya, raungan menyakitkan dari monster yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar di telinganya, dan sungai darah menggantung di udara, menyatu ke arah tertentu. Tidak bagus. Chen Ye memarahi diam-diam, dan terbang menuju tempat di mana sungai darah bertemu. Segera, dia melihat sosok tergantung di atas sebuah bukit kecil. Ada lingkaran sihir berwarna darah di bukit yang memancarkan cahaya darah yang aneh. Darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dalamnya, dan berubah menjadi energi yang sangat murni dan menuangkannya ke dalam klan darah. Tubuh Tuan Muda. Tuan Muda dari klan darah menunjukkan ekspresi kenikmatan di wajahnya. Dia merasa bahwa kekuatannya berangsur-angsur pulih. Tiba-tiba, dia membuka matanya, melirik ke arah Chen Ye terbang, dan berkata sambil mencibir, "Bagus sekali. Tetapi juga menyelamatkan dewa. Aku akan menemukanmu lagi." Merasakan napas Tuan Muda dari klan darah meningkat dengan cepat, kulit Chen Ye tiba-tiba menjadi sangat jelek. Jika lawan menerobos ranah bukaan bintang, saya khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Bagaimanapun, Dewa Roh Petarung Binatang telah tertidur lelap dan tidak bisa menahan kekuatannya. Lingkaran sihir berwarna darah di bawah Tuan Muda Klan Darah tiba-tiba meredup, dan berhenti menyerap roh darah monster. Tuan Muda Klan Darah tiba-tiba mengulurkan jarinya dan menunjuk sedikit ke arah Chen Ye. Kekuatan mencekik mengembun di sekitar Chen Ye, dan sedikit cahaya darah muncul, mengubah tubuh Chen Ye menjadi dunia berdarah. Kekuatan kerajaan. Chen Ye melihat darah yang kaya di sekitarnya, dan hatinya tenggelam ke dasar. Kekuatan alam adalah simbol dari bukaan bintang. Setidaknya setengah apertur bintang langkah.
Setelah Tuan Muda dari klan darah menggunakan ranah berwarna darah untuk menjebak Chen Ye, dia tidak segera melancarkan serangan, tetapi terbang ke Chen Ye perlahan, dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan dengan sinis berkata kepada Chen Ye, "Sebelum Anda tanya saya, apakah Anda tahu siapa yang bodoh? Sekarang, bagaimana menurut Anda?" Chen Ye menatap Tuan Muda klan darah di depannya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Perasaan spiritualnya yang kuat samar-samar merasakan kekuatan alam ini, dan ada sedikit getaran, yang tidak terlalu stabil. Napas Tuan Muda dari klan darah juga terus berfluktuasi. Seolah-olah kekuatan di tubuhnya tidak dapat sepenuhnya dikendalikan olehnya, dan terlepas dari belenggunya. Melihat Chen Ye terdiam, Tuan Muda dari klan darah itu tersenyum lebih dalam, dan melanjutkan, "Mengapa kamu tidak berbicara lagi, sampah? Bukankah kamu sangat sombong sekarang? Terus menjadi sombong. Kenapa, bisa kamu tidak mengatakannya?" Chen Ye menatap Tuan Muda dari klan darah, dan tiba-tiba mencibir, "Balok lompat badut, begitu cepat lupa bagaimana saya mengabaikan kutukan bawahan saya dan membiarkan mereka menghentikan saya dengan putus asa dan melarikan diri seperti anjing. Hanya keengganan untuk meningkatkan basis kultivasi kebukaan bintang setengah langkah, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menghancurkan saya?" "Tepat sekali, aku kehilangan kontak dengan naga darah dan membutuhkan darahmu." Mata Tuan Muda klan darah merah, dan dia langsung marah. Dia tidak berharap bahwa Chen Ye tidak akan menyerah saat ini. "Jika Anda berani mengolok-olok diri sendiri, bukankah seharusnya Anda berlutut dan memohon pengampunan?" Berpikir bahwa dia telah mengorbankan dua bawahannya untuk melarikan diri dari tangan semut ras manusia setengah langkah ini, Tuan Muda ras darah itu menggertakkan giginya karena marah seolah-olah seseorang menginjak ekornya. Tapi segera, dia menjadi tenang, dan mencibir pada Chen Ye, "Oke, bagus sekali, sekarang, kamu masih keras kepala, apakah kamu bisa menghancurkanmu? Kamu akan segera tahu." Dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan menamparkan Chen Ye dengan telapak tangan. Telapak tangan ini, di alam berwarna darah ini, tampaknya seluruh langit, menekan langsung ke arah Chen Ye. Murid Chen Ye berkontraksi, dan telapak tangan ini benar-benar tampak seperti seluruh langit, memberi kehidupan perasaan ketidakberdayaan yang tak tertahankan. Apakah ini teror pihak lain? Melihat penampilan Chen Ye, Tuan Muda dari klan darah tertawa arogan, "Bukankah kamu secara fisik kuat dan mampu melawan? Kamu terus melawan. Bisakah kamu menahan pukulanku yang hampir sebanding dengan bukaan bintang?" Otot Chen Ye membengkak, dan seni pembakaran darah dan para dewa dan iblis bereinkarnasi hingga batasnya, dan darah di tubuh tampak mendidih. Pedang Gorfin di tangannya bergerak, cahaya keemasan meletus, dan dengan seluruh kekuatannya, dia menebas ke arah telapak tangan raksasa berwarna darah. Sebuah ledakan keras. Seluruh alam bergetar sedikit di bawah pedang ini. Rao adalah Tuan Muda dari klan darah yang sangat percaya diri di telapak tangannya, namun dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan keterkejutan. Bab 1850. Pedang Chen Ye ini benar-benar luar biasa, bahkan mengguncang dunia berdarahnya dengan samar. Ini adalah kekuatan dunia yang sebenarnya. Dapat dikatakan bahwa ada kesenjangan kualitatif antara serangan martial artis of Fortune Realm. Artis martial fortune biasa, yang ingin mengguncang dunia ini, hanyalah angan-angan. Namun, wilayahnya tidak stabil, dan telapak tangan raksasa yang sebenarnya harus berada di lubang bintang setengah langkah. Tapi lubang bintang setengah langkah dan jalur gabungan setengah langkah adalah dua alam besar yang terpisah. Namun, sekarang kekuatan ranahnya telah diguncang oleh seniman bela diri gabungan Tao setengah langkah. Namun, meski begitu, pisau Chen Ye tidak mematahkan telapak tangan raksasa yang berdarah itu, dan telapak tangan raksasa yang menakutkan itu menamparkan Chen Ye dengan keras. Tubuh ilahi abadi. Chen Ye sangat kesakitan, menggertakkan giginya dan menolak untuk meredakan kekuatan serangan itu. Meski begitu, hanya dalam sekejap, seluruh tubuh Chen Ye ditampar ke tanah oleh telapak tangan yang besar. Dengan ledakan keras, tanah tiba-tiba dihancurkan menjadi lubang yang dalam oleh tubuh Chen Ye. Tubuh Chen Ye tertanam di dasar lubang, tubuhnya kabur dengan darah, dan dia berada di ambang kematian di bawah pukulan Tuan Muda klan darah. Melihat keadaan tragis Chen Ye, Tuan Muda klan darah akhirnya menghela nafas lega, dan pada saat yang sama, hatinya sangat bahagia. Dia memandang Chen Ye dan tahu bahwa Chen Ye belum mati, dan terus mengejeknya, "Apa? Saya tidak tahan lagi. Semut adalah semut, dan dewa belum mulai mengerahkan kekuatan." Benar saja, ras manusia yang lebih rendah rentan. Melihat bahwa Chen Ye tidak menanggapi, dia perlahan mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Sampah,
saya akan menemukan wanita manusia itu, dan ketika saya bosan bermain, saya tidak akan membiarkannya pergi, tetapi saya akan menggunakan cara paling kejam untuk terus berjalan menyiksanya. Ini semua salahmu. Itu semua karenamu dia menderita seperti itu. Mendengar kata-kata Tuan Muda Klan Darah, Chen Ye, yang tampaknya berada di dasar lubang, bergerak sedikit, seolah bereaksi terhadap kata-kata Tuan Muda Klan Darah. Tuan Muda dari Klan Darah memandang pria yang disukai yang baru saja menunjukkan kekuatan besar dengan kepuasan, tetapi pada saat ini, dia berakhir dalam situasi seperti itu, dan wajahnya penuh dengan senyum jahat. Cahaya darah mulai perlahan mengembun di telapak tangannya, dan Tuan Muda dari Klan Darah berpikir dengan sedikit penyesalan bahwa jika energi yang diserapnya tidak cukup stabil, dia akan segera kembali ke keadaan semula. Dia benar-benar ingin menemukan Wu Xinger di depan Chen Ye, dan mempermalukannya dengan baik, menyiksa Chen Ye untuk bersenang-senang. Boom, suara keras lainnya. Telapak tangan raksasa berwarna darah menamparkan Chen Ye dengan keras lagi, dan lubang yang awalnya sangat dalam 2 kali lebih dalam, dan asapnya mengepul. Tuan Muda dari Klan Darah mengangkat alisnya, Chen Ye mengalami 2 serangan dari bukaan bintang setengah langkahnya, dan dia masih belum mati. Kekuatan tubuh ini benar-benar luar biasa, bahkan dengan sepengetahuan Tuan Muda dari Klan Darah, saya belum pernah melihat tubuh yang begitu kuat di dunia Chen Ye. Namun, dia percaya bahwa keadaan Chen Ye saat ini tidak dapat mengancamnya lagi, bahkan jika dia jatuh kembali ke keadaan semula sekarang, dia dapat dengan mudah membunuh Chen Ye. Tapi untuk amannya, mari kita hancurkan Chen Ye menjadi ketiadaan. Cahaya darah di telapak tangannya mengembun lagi, dan pada saat yang sama, aura di tubuhnya mulai melemah, dan energi yang tidak stabil akhirnya mulai menghilang di bawah tembakan berturut-turut. Boom, telapak tangan lain, berdebu. Saat debu menghilang, sesosok berdiri perlahan. Keras hati. Kekal. Apa itu tubuh ilahi, abadi? Tuan Muda Klan Darah tercengang, dalam keadaan ini, dia menderita serangan lain, tetapi dia masih belum mati. Apakah ini benar-benar manusia? Itu hampir sebanding dengan roh-roh sejati yang legendaris itu. Pada saat ini, kultivasi Tuan Muda Klan Darah telah berkurang setengahnya, tetapi dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, setelah membunuh Chen Ye, tidak ada apapun di dunia rahasia ini yang dapat mengancam keberadaannya. Selain itu, dia akan segera dapat menyerap semua monster yang tersisa dan memulihkan kekuatannya. Cahaya darah di tangan Tuan Muda Klan Darah mengembun lagi, dia percaya bahwa pukulan ini pasti akan membunuh Chen Ye. Tetapi tepat ketika dia akan memulai, tidak jauh dari sana, suara wanita yang sedih tiba-tiba terdengar. Wu Xinger menatap Chen Ye yang terluka, dan berteriak, "Kakak Ye." Setelah dia bangun, dia menunggu Chen Ye di gua tempat Chen Ye membiarkannya bersembunyi. Tetapi Chen Ye tidak kembali untuk waktu yang lama, yang membuatnya khawatir, dia terus bergegas ke arah dari mana serangan itu datang. Mendengar teriakan Wu Xinger, Chen Ye, yang berada di dasar lubang, mengangkat kepalanya sedikit. Tertawa. Tuan Muda dari Klan Darah perlahan-lahan meletakkan tangannya, dan senyum yang sangat jahat muncul di wajahnya. Ini benar-benar kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk menyiksa Chen Ye, dia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Tiba-tiba, Tuan Muda dari Klan Darah melambai pada Wu Xinger yang tidak jauh, dan Wu Xinger segera berbalik dari kekuatan spiritualnya untuk melawan, tetapi dia masih terikat oleh kekuatan yang kuat dalam sekejap, dan dia bahkan tidak bisa melakukan penghancuran diri. Tuan Muda dari Klan Darah mengambil tubuh Wu Xinger di depannya, dan mengejek Chen Ye, "Chen Ye, aku akan melakukan sesuatu untuk wanitamu sekarang, mengapa kamu berbaring diam di tanah dan berpura-pura mati? Apakah Anda masih seorang pria? Lihat betapa sedih dan takutnya wanita manusia ini menangis. Anda masih kura-kura, seberapa kecewa seharusnya wanita Anda. Hahaha." Sisa-sisa di dasar lubang tiba-tiba bergetar hebat, perlahan-lahan menggeliat di sepanjang lubang, seolah-olah itu benar-benar akan keluar dari lubang. Melihat penampilan malu Chen Ye, Tuan Muda dari Klan Darah tertawa lagi, dia memeluk tubuh halus Wu Xinger, dan terbang ke bawah di depan Chen Ye sekaligus. Pada saat inilah budidaya Tuan Muda Klan Darah akhirnya jatuh. Dengan keras, Chen Ye tiba-tiba menghilang bersamaan dengan jatuhnya Tuan Muda Klan Darah. Tampaknya menjadi ketiadaan. Ketika Wu Xinger melihat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, matanya hilang, dan dia benar-benar putus asa. Tuan Muda Klan Darah tertegun untuk sementara waktu, dan mendengus tidak puas, "Sampah, mati begitu cepat. Sungguh mengecewakan. Dia belum, cukup penghinaan untuk Chen Ye." Tetapi pada saat ini, tanah di belakang Tuan Muda Klan Darah tiba-tiba mendengar suara aneh.
Seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari tanah. Suara seorang anak laki-laki yang sangat dingin bergema di belakang tuan muda dari klan darah. Oh, bagaimana jika aku masih hidup? Itu suara Chen Ye. Mata Wu Xinger tiba-tiba menjadi cerah, Chen Ye belum mati. Tuan muda dari klan darah berbalik dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, dia memandang Chen Ye, yang memegang pedang iblis darah di belakangnya dan tidak memiliki bekas luka di tubuhnya, seolah-olah dia telah melihat hantu, dan meraung ngeri, tidak mungkin. Tidak mungkin untuk hidup. Bahkan lebih tidak mungkin untuk tidak terluka sama sekali. Pedang iblis darah bergerak. Pada jarak sedekat itu, Chen Ye menggunakan teknik gerakan listrik 100 langkah, dan tuan muda klan darah gemetar, tetapi dia tidak bereaksi untuk sementara waktu.